Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sidang Jumat yang berbahagia. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW ada 3 kali hijrah. Hijrah pertama hijrah ke Habsyah pada tahun ke-5 kenabian. Yang pergi diutus ke Habsyah antara lain Utsman bin Affan, Ja'far bin Abu Thalib, Abdurrahman bin Auf. Kelompok masyarakat Islam dari kelas menengah atas yang tidak termasuk kelompok yang teraniaya. Dalam bahasa seorang ahli sejarah, yang diutus ke Habsyah adalah orang-orang bangsawan Quraisy yang mereka memiliki ketampanan dan kecantikan secara alamiah. Ditambah mereka juga memiliki kekayaan. Abdurrahman bin Auf adalah saudagar yang tidak pernah rugi. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang wakafnya sekarang masih bisa kita saksikan di Madinah. Ja'far bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putra Abu Thalib, kakaknya Ali. Yang dalam beberapa riwayat disebutkan Ja'far adalah orang yang baik perilaku maupun kata-kata, suaranya sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Hijrah ke Habsyah itu Rasul mengutus sekelompok orang yang menjadi duta untuk menjelaskan kepada dunia bahwa kaum muslimin yang ada di Mekah bukanlah orang-orang sembarangan. Ketika orang-orang Quraisy menggugat kehadiran kaum muslimin di Habsyah dan mereka meminta agar Raja Najasyi mengusirnya, raja yang bijaksana kemudian memanggil Ja'far dan kawan-kawan dan raja bertanya, apa yang terjadi dengan kalian dan kenapa kalian memilih kami, negara kami sebagai tempat untuk tinggal sekarang? Kata Ja'far, kami adalah kaum yang dalam ajaran nenek moyang kami tidaklah ada penghormatan kepada wanita. Kami adalah kaum yang dalam ajaran nenek moyang kami yang kuat memangsa yang lemah. Kami adalah kaum yang dalam ajaran nenek moyang kami tidak mengenal Tuhan. Lantas datang kepada kami seorang laki-laki bernama Muhammad bin Abdullah yang dia adalah seorang nabi dan rasul dan mengajarkan kehidupan yang baik. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, anak-anak bakti kepada orang tua. Kaum wanita mendapatkan penghargaan dan tentu saja yang paling agung adalah deklarasi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kami memilih ajaran yang lebih baik daripada ajaran nenek moyang yang menyembah berhala. Kalau ada yang baik dari ajaran nenek moyang boleh diambil, tapi kalau tidak baik, apa ukuran tidak baik? Bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kalau tidak baik tinggalkan. Maka kami memilih ajaran yang baru itu. Lantas kenapa kami memilih negara Anda? Karena kami mendengar
bahwa Anda adalah raja yang adil dan bijaksana, yang tidak ada satupun orangnya, tidak ada satupun rakyatnya yang terzolimi. Maka kami memilih negara Anda dan Anda sebagai tempat kami berteduh sekarang. Kata sang raja, kalau begitu kalian boleh tetap di sini. Dan orang-orang Quraisy itu diusir. Tapi orang-orang Quraisy kemudian banding. Mereka mengatakan, coba dengarkan apa pendapat Ja'far dan kawan-kawan tentang Isa putra Maryam. Raja Najasyi itu seorang Nasrani yang baik, yang masih memegang kalimat tauhid, tapi ajaran Isa putra Maryam ini adalah sesuatu yang di kalangan mereka sendiri menjadi polemik. Kata orang-orang Quraisy, tanyakan pada Ja'far dan kawan-kawan, apa pendapat mereka tentang Isa putra Maryam? Pastilah mereka berbeda pendapat dengan Anda, wahai raja. Karena mereka adalah orang-orang yang meninggalkan ajaran agama nenek moyang, tapi juga mereka tidak beragama seperti agama Anda. Dia bukan kalangan Nasrani, bukan penganut agama yang lama. Maka raja kemudian bertanya kepada Ja'far, ceritakan pada kami tentang Isa putra Maryam. Sebelum hijrah ke Habsyah, turun surat Maryam. Dan kemudian Ja'far menjawab pertanyaan raja dengan membacakan surat Maryam ayat demi ayat dari awal sampai akhir. Raja dan para pendeta yang menyertainya mengerti bahasa Al-Quran dan mereka semakin lama semakin larut dalam tangis yang mengguncang hati mereka mendengarkan betapa indahnya kisah Isa dan Siti Maryam di dalam Al-Quran. Sang raja kemudian bertanya, apa kesimpulannya? Kata Ja'far, kesimpulannya adalah Isa adalah roh Tuhan yang ditiupkan ke dalam rahim Siti Maryam, seorang wanita yang suci, dan Isa adalah seorang nabi. Sang raja kemudian berkata, apa yang kau katakan tentang Isa putra Maryam tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang aku yakini. Maka saksikanlah, kata sang raja, bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Isa putra Maryam adalah roh Tuhan yang ditiupkan ke dalam rahim Siti Maryam, dan Isa seorang nabi, dan saksikanlah bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Sang raja bersyahadat. Tapi beliau menyembunyikan keislamannya. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah sudah ke Madinah, mendengar kabar Raja Najasyi wafat, Rasul mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat gaib, karena di negerinya raja itu tidak diketahui sebagai seorang Islam. Hijrah ke Habsyah berhasil karena memang misinya membawa kabar kepada dunia bahwa kaum muslimin di Mekah bukanlah kelompok orang-orang hanya seperti Bilal yang bisa ditindas, bukan hanya kalangan budak belian, tapi ada orang-orang seperti Utsman bin Affan, seperti Ja'far bin Abu Thalib, seperti Abdurrahman bin Auf, dan sekelompok orang walaupun dari kalangan kebanyakan, tapi orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang menenun dan juga menyamak kulit. Sesudah hijrah ke Habsyah yang bisa membalikan opini dunia kepada kaum muslimin, tekanan kepada kaum muslimin dan Rasulullah semakin hebat. Ancaman, intimidasi tidak pernah berhenti. Sampai kemudian orang-orang Quraisy mengambil kebijakan boikot secara ekonomi dan sosial. Tidak boleh berniaga dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak boleh melakukan pernikahan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Keluarga Rasulullah, keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Muthalib diisolasi. Rasulullah dan para sahabat mengungsi ke pinggiran kota Mekah, bertenda di bukit-bukit di sekitar Mekah. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Boikot itu berakhir ketika dokumen boikot yang ditandatangani oleh semua kepala suku di Mekah habis dimakan rayap. Dokumen boikot itu disimpan di dalam Ka'bah. Dan ketika ada seorang yang diam-diam memberikan bantuan kepada Rasulullah dan kawan-kawan, orang ini kemudian berkata, cobalah lihat kembali apa yang terjadi dengan piagam boikot itu. Begitu dilihat piagam boikotnya sudah habis dimakan rayap, kecuali kalimat pertama atas nama Allah. Orang Quraisy itu mengucapkan bahwa mereka mengetahui apa ada yang namanya Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Ketika mereka melihat piagam itu sudah dimakan rayap, mereka berkata, Tuhan pemilik Ka'bah sudah tidak merestui boikot kita kepada Muhammad, maka boikot dihentikan. Boikot dihentikan. Usia Khadijah yang sudah tua, sekitar 65 tahun, dalam penderitaan yang panjang,
dalam perjuangan yang berat membuat Khadijah jatuh sakit. Khadijah pun wafat. Tidak lama sudah Khadijah wafat, Abu Thalib pun wafat. Kehilangan Khadijah bukan hanya kehilangan istri, tapi juga kehilangan teman, kehilangan seorang pendukung dakwah yang sangat hebat. Kehilangan Abu Thalib, kehilangan yang lebih besar lagi. Pernah dalam satu kesempatan orang-orang Quraisy datang menghadap kepada Abu Thalib untuk menggugat kenabian Muhammad. Kata orang-orang Quraisy itu, wahai Abu Thalib, hentikan Muhammad keponakanmu itu. Maka Abu Thalib memanggil pemuda-pemuda Quraisy, setiap pemuda membawa sepotong besi dan setiap pemuda berdiri di atas toko, di belakang toko Quraisy. Dan apa kata Abu Thalib? Kalau kalian berniat menyakiti keponakanku, maka kalian tidak akan keluar dari tempatku sebelum kalian dipukuli sampai mati. Begitu hebatnya pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Pembela yang hebat itu sekarang tiada. Khadijah tidak ada, Abu Thalib tidak ada, suasana memang jadi makin berat. Dan pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW mencoba berkoalisi dengan orang-orang Taif. Sekelompok orang yang tinggal di Taif, yang rata-rata memiliki kekayaan yang lebih dari cukup dan mereka juga dianggap memiliki pendidikan yang cukup. Tapi kedatangan Nabi ke Taif mendapatkan hinaan. Kata orang-orang Taif, wahai Muhammad, kalau engkau seorang Nabi, maka engkau tidak memerlukan pertolongan kami. Dan karenanya pastilah engkau seorang pendusta. Dan kalau engkau bukan Nabi, engkau tidak layak berkoalisi dengan kami. Pergilah. Rasul diusir, dilempari, dianiaya sampai berdarah-darah, sampai malaikat yang menyaksikannya menawarkan, wahai Rasulullah, seandainya engkau izinkan akan aku timpakan gunung-gunung di Taif kepada penduduk Taif agar mereka habis semuanya. Dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pada saat itu Rasul berjawab kepada malaikat, tidak, bukan itu yang harus dilakukan. Kata Nabi, orang-orang Taif itu belum mengerti. Jadi bagaimana aku memaafkan mereka, dan Nabi bahkan mendoakan semoga dari sulbi orang-orang Taif lahir pahlawan-pahlawan Islam. Dari Taif kita belajar bahwa yang namanya perjuangan belum tentu berhasil. Dari Taif kita belajar ketika kita dianiaya, ketika kita disakiti, kita bisa membalasnya secara setimpal, atau kata Nabi kita bisa memaafkan orang menyakiti kita itu dan juga mendoakan. Dan yang ketiga, hijrah yang dianggap berhasil sehingga menjadi titik tolak perhitungan tahun Hijriah adalah hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Ke Habsyah tahun ke-5 kenabian. Ke Taif tahun 10 kenabian. Ke Madinah tahun ke-13 kenabian. Antara tahun 10 ke tahun 13 ada peristiwa yang namanya Bai'atul Aqabah. Di musim haji tahun 11 kenabian, Nabi mendatangi sekelompok orang Madinah. Dan Nabi bertanya, kalian dari suku mana? Suku Hajraj. Kalian sekutu orang Yahudi? Ya. Di Madinah ada dua suku besar, Aus dan Hajraj. Kemudian ada Yahudi dari beberapa kelompok. Orang-orang Hajraj lebih dekat kepada Yahudi. Mereka bertengkar, bertempur dalam pertempuran hebat. Yang namanya pertempuran Bu'ats antara Aus dan Hajraj. Dan kemudian Yahudi. Ada 3 fraksi yang tiga-tiga saling bermusuhan. Tapi Hajraj lebih dekat kepada orang-orang Yahudi. Nabi kemudian memperkenalkan diri. Nabi kemudian menjelaskan tentang Islam. Dan orang-orang Hajraj itu pernah mendengar dari orang-orang Yahudi bahwa akan datang Nabi akhir zaman yang datang dari lembah Makkah. Dan tunggu saja kata orang Yahudi. Nanti kami akan memerangi kalian dan kami akan menang bersama Nabi itu untuk menguasai Madinah. Orang-orang Hajraj berkata, inilah Nabi yang sering diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Daripada kita keduluan oleh orang Yahudi, maka kita berbaiat kepada Muhammad sebagai Nabi. Dan mereka mempersilakan Rasulullah untuk datang ke Madinah sebagai pemimpin, sebagai Nabi. Nabi mengatakan, tunggulah tahun yang akan datang, ajak kelompok Aus. Tahun yang berikutnya datang lagi. Dikenal sebagai peristiwa Aqabah yang kedua. Di Bai'atul Aqabah yang kedua datang kira-kira 13 orang. Ada dari kaum Aus, ada dari Hajraj, dan mereka sepakat membaiat diri kepada Muhammad Rasulullah SAW, dan Nabi kemudian berhijrah ke Madinah. Madinah berubah menjadi kawasan dan komunitas yang menjadi representasi Islam. Namun pada saat berangkat ke Madinah, Rasul tidak langsung berangkat. Rasulullah SAW melakukan tindakan-tindakan yang oleh para ahli militer, oleh para ahli strategi dianggap tindakan yang sangat luar biasa. Makkah ke Madinah dan Makkah ke Jabal Sur bertentangan 180 derajat. Makkah, Madinah.
Makkah, Jabal Sur. Maka ketika Nabi memutuskan bersembunyi di Jabal Sur beberapa hari, orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy memburu Muhammad dan Abu Bakar ke arah Madinah karena orang-orang Mekah sudah tahu bahwa Muhammad pasti berangkat ke Madinah. Sebagian kaum muslimin sudah berangkat lebih dulu, termasuk Umar bin Khattab dan keluarganya, termasuk beberapa orang keluarga dari kaum muslimin sudah hilang, rumahnya sudah kosong. Orang Mekah sudah tahu Muhammad berangkat ke Madinah. Namun Rasul bersembunyi sejenak di Jabal Sur menggunakan 2 ekor unta. Untanya disembunyikan. Unta berangkat dari rumah Nabi ke Jabal Sur. Dikamuflase jejak untanya oleh ratusan ekor biri-biri yang digembalakan oleh Asma binti Abu Bakar. Dan pada siang hari ketika Nabi dan Abu Bakar sedang bersembunyi di Jabal Sur, Abdullah bin Abu Bakar mendengar-dengar di pasar-pasar Mekah, di dekat Masjidil Haram tentang apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dan pada malam hari Abdullah melaporkan kepada Abu Bakar dan Rasulullah apa yang sedang terjadi, apa yang didengarnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah dianggap hijrah yang paling berhasil, karenanya dijadikan titik tolak sebagaimana usul Umar bin Khattab untuk menjadi titik tolak perhitungan tahun baru Hijriah. Dan hijrah ke Madinah yang berhasil itu ada beberapa syarat. Satu, niatnya ikhlas karena Allah. Bukankah dari peristiwa itulah menjadi asbabul wurud keluarnya hadis innamal a'malu binniyat. Kalau orang hijrah karena mengejar perempuan yang kebetulan perempuan itu hijrah dan dia tidak ingin berpisah dari perempuan itu, kata Nabi dia mendapatkan perempuan itu tapi tidak mendapatkan pahala hijrah. Betapa pentingnya meluruskan niat. Apapun yang kita lakukan bisa nampak benar, tapi bisa keliru dalam pandangan Allah. Mencari nafkah itu wajib. Mencari nafkah itu sebuah perjuangan fisabilillah. Mencari nafkah itu bagian dari menggugurkan dosa-dosa. Maka luruskan niat ketika mencari nafkah untuk mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah. Cari nafkah yang halal. Cari nafkah yang penuh keberkahan. Bahagiakan keluarga dengan nafkah yang halal. Menjadi orang yang jahat kalau kita membawa nafkah ke rumah dari nafkah yang haram. Karena daging yang ditumbuhkan dari rezeki yang haram layak dibakar oleh api neraka. Satu, luruskan niat. Yang kedua, dibangunlah strategi yang unggul sebelum melakukan hijrah. Ada 2 tahun pengkondisian. Bayatul Aqabah tahun ke-11 kenabian. Bayatul Aqabah kedua tahun ke-12 kenabian. Kemudian merancang bersembunyi di Jabal Sur sebelum melakukan perjalanan ke Madinah. Dan melibatkan orang-orang yang kualitasnya sangat unggul. Pelaku hijrah utama adalah Muhammad Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Maka mereka menjadi tim yang sangat hebat. Niatnya karena Allah, strateginya unggul, SDM-nya berkualitas, itulah yang menyebabkan hijrah berhasil. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran hijrah bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai kepala keluarga, baik sebagai pemimpin di sebuah perusahaan, atau memimpin lembaga kenegaraan. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita isi khutbah yang kedua ini dengan bermunajat memohon kepada Allah di hari yang penuh kemuliaan, di hari Jumat di mana Allah menjanjikan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kezoliman-kezoliman kami. Hamba-Mu yang lemah dan hina ini seringkali berlaku zolim pada dirinya sendiri. Hamba-Mu yang lemah dan hina ini sering melakukan dosa, bahkan dosa yang sama seringkali hamba lakukan berulang-ulang sepanjang hidup kami.
Rabbana, kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, kepada siapa lagi kami mengadukan nasib diri kami, nasib diri yang lemah dan hina ini. Ya Rabbana, Engkaulah yang maha memaafkan, Engkaulah yang maha memberikan ampunan, maka ampuni kami, ampuni dan sayangi kami. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabb, ampuni dan sayangi pula kedua orang tua kami, muliakan mereka yang ada di alam barzah dan muliakan mereka yang masih hidup. Berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan orang tua kami yang masih hidup. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau orang tua kami yang masih hidup dalam keadaan sakit, maka berikan kepadanya keridhaan, berikan kepadanya kesabaran, dan berikan kepadanya kesembuhan yang paripurna. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah kepada kami dan jadikanlah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami menjadi penyejuk hati kami, pendingin pandangan dan pikiran kami. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang tenang dan tentram, rumah tangga yang terjauh dari hal-hal yang Kau tidak ridhoi. Rabbana, berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang akan meneruskan perjuangan hidup kami, anak-anak yang Kau berikan kepadanya kealiman, anak-anak yang Kau berikan kepada mereka keimanan, anak-anak yang Kau berikan kepada mereka kekuatan fikir, kekuatan hati, dan kekuatan jasad. Ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu tampil menjadi pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah kehidupan yang baik pada anak-anak kami, lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bukakan pintu rezeki anak-anak kami, lebih dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu itu kami memahami apa-apa yang telah Kau hadirkan dalam hidup kami. Ya Rabbana, berikan kepada kami rezeki yang halal penuh dengan keberkahan. Dengan rezeki yang halal itu kami bisa menghidupi keluarga kami. Ya Rabbana, bahkan bisa berbagi dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah kesempatan pada kami untuk bisa beramal dengan amal soleh yang Kau ridhoi. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Sayangilah mereka yang sedang berjuang dalam kehidupannya. Sayangilah para pejuang keluarga yang sedang bekerja keras mencari nafkah. Sayangilah orang-orang yang bepergian dari rumahnya untuk mencari nafkah. Berikan kepada mereka kelancaran atas segala urusannya. Roh Kau maha kaya, Kau maha bisa memberi, Kau maha bisa membukakan jalan. Maka bukakanlah jalan bagi mereka yang sedang dalam kesulitan. Ampuni mereka yang berdosa dan bahagiakan mereka yang sedang bersedih. Ya Rabbana, berikan keridhaan kepada mereka yang sedang Kau uji dengan sakit, dan berikanlah kepadanya kesembuhan dengan sembuh yang paripurna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Silakan saf di depan yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.